Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu saham yang diam-diam sedang dikoleksi investor besar, yaitu PT Surya Semesta Internusa Terbuka, kode saham SSIA. Kabar terbarunya cukup menarik, karena ada aksi pembelian yang membuat kepemilikan salah satu manajer investasi mendekati angka psikologis 10%. Pertanyaannya, apakah ini sinyal akumulasi jangka panjang? Atau hanya transaksi teknikal biasa? Di video ini kita bedah lengkap kronologi beritanya, kondisi historis dan fundamental terbaru, valuasi dan estimasi nilai intrinsik, siapa pemilik dan manajemennya, serta potensi arah harga ke depan. Bagian 1. Investor tambah kepemilikan SSIA. Berdasarkan laporan perubahan kepemilikan saham di atas 5% di BEI, disebutkan bahwa PT Henan Putih Rai Asset Management kembali menambah kepemilikan saham SSIA. Penambahan terakhir mencapai sekitar 477.900 lembar saham, sehingga total kepemilikan mereka menjadi sekitar 9,91%. Transaksi ini difasilitasi oleh Bank BRI sebagai broker. Menariknya, Henan Putih Rai dikenal sebagai investor yang sering dikaitkan dekat dengan jaringan bisnis Prayogo Pangestu, salah satu konglomerat besar di Indonesia. Artinya, ini bukan sekadar investor retail atau spekulan jangka pendek, melainkan institusi yang biasanya memiliki horizon investasi strategis. Bagian 2, mengenal bisnis SSIA, model usaha. PT Surya Semesta Internusa adalah perusahaan pengembang kawasan industri, real estate, konstruksi, dan perhotelan. Perusahaan ini berdiri sejak 1971 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1997. 3 pilar bisnis utamanya. 1. Kawasan industri dan properti, termasuk proyek besar seperti Surya Cipta City of Industry dan Subang Smart Politan. 2. Konstruksi, melalui anak usaha PT Nusa Raya Cipta Terbuka. 3. Perhotelan dan hospitality, termasuk jaringan hotel di Jakarta dan Bali. Dengan struktur ini, SSIA sebenarnya adalah emiten siklikal yang sangat dipengaruhi siklus properti, investasi industri, dan pariwisata. Bagian 3, kinerja keuangan tahun 2024 sampai tahun 2025. Tahun buku 2024, kinerja SSIA sempat sangat kuat. Pendapatan, sekitar 6,25 triliun rupiah. Naik 37,8% year on year. Laba bersih, 234,2 miliar rupiah. Tumbuh 32,6% year on year. Pendorong utama, lonjakan penjualan lahan kawasan industri. Segmen properti naik lebih dari 150%. Ini menunjukkan SSIA sempat menikmati momentum ekspansi industri. Tahun 2025 mulai melambat. Pada saat memasuki 2025, kinerja mulai tertekan. Semester 1 2025, pendapatan sekitar 2,11 triliun rupiah. Turun 9,8% year on year. Kuartal 3 2025, laba bersih hanya 6,5 miliar rupiah. Turun 97% year on year. Penyebab utama, segmen hotel melemah, penurunan permintaan, ketidakpastian global. Artinya, SSIA sedang berada di fase normalisasi setelah lonjakan 2024. Bagian 4, struktur pendapatan, segmen analisis. Kontribusi pendapatan hingga 2025. Konstruksi, sekitar 2,6 triliun rupiah tumbuh. Properti, sekitar 545 miliar rupiah turun year on year. Perhotelan, turun tajam sekitar 50%. Ini menandakan, SSIA saat ini ditopang sektor konstruksi. Sementara properti dan hotel masih recovery mode. Bagian 5, manajemen dan track record pemilik. SSIA dikenal sebagai bagian dari ekosistem bisnis properti dan industri yang telah berjalan lebih dari 50 tahun. Perusahaan memiliki reputasi sebagai developer kawasan industri besar di Indonesia. Selain itu, investor institusi besar mulai masuk.
Ada relasi jaringan dengan grup konglomerasi besar di sektor energi dan industri. Biasanya, akumulasi institusi pada perusahaan aset real seperti kawasan industri dilakukan jika ada pipeline proyek jangka panjang atau potensi kenaikan nilai tanah industri. Bagian 6, estimasi valuasi dan nilai intrinsik pendekatan konservatif. Karena laba 2025 turun drastis, pendekatan valuasi perlu dinormalisasi. Basis laba normal 2024 sebesar 234 miliar rupiah. Industri properti dan kawasan industri biasanya dihargai PER wajar 8-15 kali tren siklikal. Jika diasumsikan laba normal kembali ke kisaran 200-300 miliar, maka valuasi wajar sama dengan kisaran mid-cycle earnings. Pendekatan sederhana, intrinsik konservatif, antara 0,8-1,2 kali PBV siklikal. Jika proyek kawasan industri Subang berkembang, potensi re-rating bisa terjadi. Catatan penting, saham properti industrial biasanya dihargai lebih tinggi saat ada masuknya tenan besar atau kawasan industri strategis dekat pelabuhan logistik. Bagian 7, prospek bisnis ke depan. Manajemen sebelumnya menyatakan optimisme terhadap pertumbuhan proyek hingga 2025. Faktor yang bisa mendorong SSIA. 1. Kawasan industri baru. 2. Relokasi manufaktur ke Indonesia. 3. Proyek logistik dan rantai pasok. 4. Pemulihan sektor pariwisata. Namun risiko tetap ada. Siklus properti, suku bunga, permintaan global. Bagian 8, apa arti aksi borong investor besar? Ketika investor institusi menambah kepemilikan hingga mendekati 10%, biasanya ada 3 kemungkinan. 1. Akumulasi jangka panjang. 2. Positioning sebelum aksi korporasi. 3. Keyakinan pada revaluasi aset, apalagi sektor kawasan industri sering menjadi target investasi strategis. Bagian 9, potensi arah pergerakan harga. Secara historis, saham properti industri bergerak mengikuti siklus investasi manufaktur. Cenderung rally saat ada berita tenan besar atau ekspansi kawasan. Jika laba kembali pulih dan proyek kawasan industri berjalan, maka potensi re-rating valuasi, kenaikan PBV, minat investor institusi meningkat. Namun jika laba tetap tipis, saham bisa sideways panjang. Jadi kesimpulannya teman-teman, aksi borong saham SSIA oleh investor institusi hingga hampir 10% jelas bukan peristiwa kecil. Di satu sisi, fundamental sempat kuat di 2024, namun melemah di 2025. Di sisi lain, bisnis kawasan industri punya potensi jangka panjang dan biasanya menjadi target akumulasi pemain besar. Artinya, SSIA saat ini berada di fase menarik antara fase pemulihan kinerja dan potensi revaluasi aset. Sekarang pertanyaannya untuk Anda, apakah ini fase akumulasi awal atau justru masih fase konsolidasi panjang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman investor lain supaya kita bisa terus membedah saham-saham menarik dengan data yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.